permodalan kita. Jadi pada saat kondisi COVID melanda, tingkat modal kita atau capital adequacy ratio kita itu bahkan menyentuh ke batas minimal yang disyaratkan oleh lembaga rating. Jadi pada waktu itu kita harus menghadapi kondisi permodalan kita hanya 15%, jauh dari standar yang dihadapi oleh lembaga rating. Tapi action dari transformasi tahap pertama yang kita lakukan, kita fix the basic, kita top up capital kita terbitkan additional tier 1 kita, di mana itu menjadi satu-satunya di Indonesia sampai sekarang. Bahkan kita tidak perlu lagi meminta bantuan pemerintah untuk penanaman modal. Kita memang secara mandiri bisa menerbitkan sebuah surat berharga yang bisa membantu permodalan kita. Itu merupakan langkah transformasi pertama kita. Langkah transformasi kita juga pada waktu kita enhance the basic adalah kita perbaiki underwriting proses kita. Karena lesson learned dari krisis COVID, kita paham bahwa fundamental manajemen risiko itu menjadi fondasi utama. Oleh sebab itu perbaikan terus-menerus di manajemen risiko, kita perbaiki proses underwriting, kita perbaiki risk appetite kita rubah target market kita untuk lebih sustain tumbuhnya, kita fokus pada diamond client, itu kita lakukan sejak awal. Dan secara progres juga dari tahun ke tahun terlihat bahwa segmen atau driver pertumbuhan kita memang masih bertumpu pada nasabah-nasabah yang memang memiliki tingkat risiko yang rendah. Jadi risk appetite itu tetap terjaga. Dan ini juga terlihat dari penurunan kualitas kredit kita. Jadi kualitas kredit kita pada saat pandemi menyentuh 4% tingkat NPL-nya. Tingkat NPL kita di 2020 tinggi sekali, 4%. Tapi karena ada perbaikan yang secara terus-menerus, baik itu di proses loan monitoring, underwriting, termasuk juga perubahan target market, sekarang kita 2,2. Nanti prognosanya kita bisa jaga di 2,2.